Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang melahirkan gratis pakai BPJS ya, teman-teman. Jadi aku itu melahirkan anak kedua, alhamdulillah pakai BPJS di rumah sakit yang lumayan elit ya. Itu gratis ditanggung sama BPJS. Bayangkan ya teman-teman, melahirkan dengan biaya 29 juta ditanggung sama BPJS, semuanya di-cover ya. Dan jadi aku mau cerita pengalaman aku dari awal sampai akhir ya. Jadi aku tuh pernah melahirkan anak pertama dan tidak mempunyai BPJS karena ada kendala. Jadi aku tuh dulu udah pernah punya BPJS tapi tidak bisa digunakan karena ada kendala gitu ya. Terus akhirnya aku udah berusaha keduk capil ke mana-mana dan tetap tidak jadi BPJS-nya. Dan pas aku hamil anak kedua, di usia kehamilan aku 5 bulan, Allah memudahkan aku untuk punya BPJS ya melalui suami, karena kan yang lama itu BPJS dari pemerintah gitu ya teman-teman. Kalau ini BPJS dari suami, jadi aku itu ternyata bisa mengundurkan diri BPJS lama yang tidak bisa digunakan, mengundurkan diri. Setelah itu kita baru dimasukin ke tempat suami. Kalau dulu nggak ada saran dari HRD maupun dari pihak BPJS untuk mengundurkan diri, jadi makanya nggak ketemu masalahnya kayak gitu kan. Nah setelah itu akhirnya dalam waktu 1 hari setelah menemukan solusi itu, akhirnya aku bisa masuk ke BPJS suami atau sebagai istri gitu ya. Jadi aku langsung menggunakan BPJS langsung setelah BPJS-nya jadi gitu. Aku cetak sendiri kartunya, jadi HRD-nya itu nggak ngasih kartunya. Yang penting aku cek di aplikasinya gitu, ternyata udah aktif BPJS aku. Jadi aku langsung gunakan. Aku larinya ke Puskesmas karena aku memang benar-benar pengen menggunakan BPJS tersebut ya teman-teman. Karena aku dari dulu pengen punya BPJS gitu ya, jadi aku pengen menggunakan seperti orang-orang lain seperti itu. Akhirnya aku datang ke Puskesmas di usia kehamilan 5 bulan. Sebelumnya aku bayar umum ya, pernah juga di bidan gitu periksanya, terus cek labnya di Puskesmas biar lebih ringan gitu karena umum ya, karena bayar di Puskesmas kan cuma bayarnya nggak nyampe 100.000 gitu. Kalau di bidan biasanya sekitar ya 500 ke bawah ya, mungkin beda-beda ya. Tapi aku milih di Puskesmas untuk cek lab biar lebih murah karena umum. Dan juga aku setelah beres itu BPJS-nya aku langsung aku gunakan untuk 3 pemeriksaan cek lab, karena kebetulan aku di usia kehamilan awal itu udah cek lab di situ kan, jadi hasilnya itu ada yang reaktif. Jadi aku ada suntik hepatitis B pokoknya aku reaktif HSAG seperti itu. Jadi aku disuntik ulang kayak DNA gitu, pokoknya ada 3 macam. Dan itu kalau bayar misalnya walaupun di Puskesmas, kalau bayar umum misalnya harganya 70 kali 3 kan udah 210 ya teman-teman. Karena udah BPJS aku udah jadi semua di cover BPJS mulai dari daftar dan juga cek lab 3 macam tersebut. Akhirnya semua ditanggung ya, 220 untuk menggunakan BPJS pertama. Dari situ aja aku udah senang. Karena apa? Karena aku nggak pernah merasakan yang namanya gratis ya dari berobat gitu. Karena aku nggak pernah yang namanya kan menggunakan BPJS gitu. Jadi aku merasa aku kebantu nih gitu kan untuk proses ini aku namanya pemeriksaan kehamilan maupun nanti melahirkan. Aku tenang karena aku nanti proses melahirkan mau dimanapun insya Allah aku bisa menggunakan BPJS tersebut gitu kan. Nah setelah itu ini kan usia kehamilan 5 bulan, dan seterusnya aku periksa tetap lanjut di Puskesmas karena aku memang rencananya nggak mau, sempat berpikir juga aku mau lahiran di bidan gitu ya, nggak apa-apa gitu bayar ini BPJS aku maksudnya untuk yang emergency gitu ya teman-teman, karena kita kan nggak tahu kondisi kita nanti seperti apa gitu. Terus ditambah aku ada reaktif HSAG itu, jadi kan aku pengen banget pengen punya BPJS. Tapi untuk lahiran misalnya kita tahu lahiran biayanya berapa ya nggak apa-apa di bidan gitu kan. Terus aku ada konsultasi juga ke bidan
tempat aku USG seperti itu kan, itu biaya persalinannya 3.500.000. Tapi dia kerjasama sama BPJS, jadi walaupun itu kita pas tes kita bukan di situ, tetap dia bisa terima dengan bayar setengahnya 1.500.000. Bagi aku itu ringan ya, maksudnya untuk melahirkan biaya segitu ringan, dengan fasilitas di tempat tersebut itu ya lumayan, terus bisa bawa suami dan juga orang tua gitu. Tapi aku berpikir lagi, kenapa aku tidak di klinik tersebut, karena aku kan ada reaktif HSAG, sedangkan aku pemeriksaan awal itu untuk cek labnya itu kan di puskesmas. Jadi aku pengen ada yang tanggung jawab terhadap penyakit yang reaktif tersebut gitu kan. Jadinya aku ya udahlah, aku memutuskan untuk lahiran di puskesmas tersebut aja, karena dari pihak puskesmas itu ada mengatakan lahirannya di sini aja ya Bu, biar bisa dikontrol terus yang reaktifnya itu. Ya udahlah, aku jadinya tetap di puskesmas itu, walaupun aku pengen di klinik tersebut dengan pelayanan yang ramah gitu, karena kalau di puskesmas kan ya untung-untungan ya teman-teman gitu kan. Akhirnya memasuki usia kehamilan 34 minggu, aku di USG di puskesmas biasa menggunakan BPJS secara gratis. Dicek kondisi bayi sehat, semua bagus, alhamdulillah. Waktu itu 34 minggu, berat badannya 2,5. bagi aku 2,5 itu ya termasuk normal ya teman-teman di usia kehamilan 34 minggu itu, jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu kecil gitu bagi aku. Tapi aku nggak berpikir kalau bayi itu bisa naik secara pesat gitu kan, kirain mau naik sedikit-sedikit gitu kan, atau per minggunya misalnya berapa gram doang gitu, jadi nggak naik pesat langsung seberapa gitu kan. 2,5 di kehamilan 34 minggu. Dan aku itu lagi kontrol lagi di usia kehamilan 37 minggu. Nah, aku ketemu dokter di puskesmas, bukan bidangnya dokter, ya bagian di dalamnya gitu ya. Dan dia bilang katanya ini udah memasuki bulannya ya Bu gitu. Jadi kita akan rujuk ibu ke rumah sakit karena takutnya panggul ibu sempit. Nah, di situ aku kaget dong. Kok bisa ya aku dibilang panggul sempit gitu, sedangkan aku udah pernah melahirkan anak pertama dengan normal, berat badan 3,4 waktu itu. Tapi kata dokter yang di puskesmas itu, datang aja ke rumah sakit yang dia menyarankan ada beberapa rumah sakit, terus aku pilih salah satu dari itu kan, untuk konsultasi ke dokter spesialis kandungan atau apakah ibu bisa lahiran secara normal atau tidak gitu ya. Aku pede aja gitu bisa melahirkan secara normal karena aku udah pernah lahiran, dan juga aku bayi dalam kandungan aku itu masih kecil gitu, maksudnya nggak berat, nggak kegedean gitu. Dan setelah itu aku ketemu sama dokter kandungan dan dicek berat badannya nambah kan, waktu diperiksa 2,5, sekarang udah memasuki bulannya itu jadi 2,8. Oke, masih normal di bawah 3 kilo kan. Ya sudah, kata dokter bisa normal. Ya udah, jadinya aku pulang ke puskesmas lagi untuk membawa hasil kalau hasilnya itu bisa normal. Tapi orang puskesmas itu masih mempersulit, omongannya itu tidak masuk ke aku ya teman-teman. Jadi dia itu meminta dokter untuk menulis lagi di situ kalau ada tulisan bisa normal gitu. Benar-benar dipersulit. Kalau bagi aku tuh sebenarnya tinggal lihat hasilnya aja gitu loh, hasilnya bagus gitu, nggak perlu ditulis bisa normal gitu kan, ya kan. Jadinya aku datang lagi ke dokter di usia kehamilan aku itu 39 minggu, hampir 40 minggu waktu itu. Dan dokter malah yang tadinya bilang bisa lahiran normal, malah dia ngasih waktu teman-teman, karena aku tuh udah mau mendekati HPL, jadi dia ngasih waktu lagi. Udah HPL udah 10 bulan katanya, ini udah 10 bulan, jadi aku nggak bisa lagi ngasih waktu banyak-banyak kalau kamu bisa lahiran normal, karena kan ini pasti cek USG lagi, berat badan bayinya itu 3,4, udah naik pesat gitu dari waktu kehamilan 37 minggu ke 40 minggu, itu udah naiknya jauh gitu.
Jadi aku ikhtiar untuk bisa lahiran normal dan ternyata akhirnya berujung sesar ya teman-teman, menggunakan BPJS walaupun aku nggak mau melahirkan secara sesar. Jadi udah ya teman-teman, jadi akhirnya aku tanda tangan untuk sesar di pas datang konter yang akan datang lagi. Karena apa? Karena udah mau 41 minggu babynya itu belum keluar, dan kalau di kampung-kampung kan bisa nunggu ya teman-teman. Kalau itu dokter udah menyarankan seperti itu, dan aku udah dalam posisi bingung ya teman-teman, berat badannya juga udah semakin naik ya. Waktu dilahirkan itu berat badannya 3,7 hampir 3,8 ya, karena 37, sekian gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, akhirnya aku yang penting selamat sehat gitu aja gitu, walaupun sebenarnya gemeter aku nggak mau teman-teman. Dan di sana susternya itu bilang begini ya teman-teman, karena dari waktu kontrol kamu belum 8 hari ke waktu proses operasi tersebut, jadi kemungkinan bayarnya umum gitu. Aku ditakutin seperti itu, tapi nggak tahu ya, katanya nanti tolong tanyain ke bagian kasir aja gitu. Tapi aku nanya ke dokternya bisa di cover BPJS gitu, tapi untuk susternya bilang seperti itu kan. Kalau dokter kan nggak tahu menau kali ya teman-teman. Tapi aku agak ketakutan juga kan teman-teman, melahirkan secara sesar di rumah sakit itu kan tahu sendiri biayanya gitu, nggak mungkin di bawah 20 juta untuk rumah sakit tipe tersebut gitu. Dan aku pas udah tanda tangan gitu, udah ke kasir, terus dikasih lembaran kertas gitu ya teman-teman, untuk biaya kelas 1 katanya ada yang 27 juta, ada yang 29, sampai ada yang 30 juta. Aku kasih lembaran kayak gitu. Tapi ini bisa di cover BPJS nggak, aku bilang. Nah, untuk lebih jelasnya tolong tanyain ke bagian BPJS gitu katanya. Aku masih takut juga ya teman-teman, karena kan katanya belum 8 hari dari aku kontrol gitu. Jadi kata susternya bisa nggak di cover BPJS alias umum gitu kan. Terus ya sudah, aku ikutin aja arahan dari kasir yang di situ. Terus aku dianterin ke IGD sama suster yang lain, dan sementara suami aku ke BPJS untuk memastikan berapa gimana-gimananya gitu. Akhirnya aku dibawa ke ruang inap gitu, terus suami ngurus-ngurus, dan suami juga masih belum tahu teman-teman kita itu kena biaya berapa, karena kan masih wanti-wanti, masih nggak jelas. Sampai aku operasi pun masih belum tahu, karena kan belum pulang. Nanti kan kalau udah mau pulang kita baru dikasih penjelasannya gitu kan, apa masih kalau udah beres nih kita boleh dipulangkan misalnya setelah 3 hari setelah proses operasi gitu, baru ketahuan kan maksudnya kita itu kena biayanya berapa gitu kan. Pas suami dipanggil untuk mengurus semuanya gitu ya, pas hari ketiga itu dipulangkan, aku bilang sama suami tolong bismillah dulu ya gitu. Karena apa? Karena aku masih takut juga ya teman-teman, kita nggak punya uang sebanyak itu gitu. Intinya kita nggak persiapan sebanyak itu untuk operasi ya gitu. Nah, setelah itu suami turun ke bawah untuk mengurus surat-suratnya semuanya, walaupun udah ngurus tapi masih belum selesai gitu ya teman-teman. Dan anak aku di situ udah diurusin BPJS-nya juga, alhamdulillah udah semuanya udah diurusin. Kayak sebenarnya mau diurusin akte kelahirannya, tapi karena aku KTP bukan DKI jadi nggak bisa dibantu gitu. Khusus untuk DKI aja baru bisa dibantu. Paling bikinin surat untuk ke Dukcapil biar bisa melahirkan bikin akte secara gratis. Dan alhamdulillahnya sekarang udah punya bikin akte gratis kayak gitu ya. Nah, pas aku tanya karena biaya berapa, ternyata cuma 25.000 teman-teman, alhamdulillahnya. Jadi kita itu sama sekali nggak keluar biaya ya, bisa dibilang gitu. 25.000 itu mungkin biaya berkas atau materai kali ya teman-teman. Terus walaupun bayar 25.000, kita pas pulang itu dikasih lagi teman-teman, dikasih pompa buat ASI, terus dikasih dot buat ASI juga gitu. Terus dikasih buat mengukur panas itu kan, suhu anak bayi gitu kan. Terus dikasih aku untuk sampo operasi kayak gitu, banyak yang dikasih pokoknya dari rumah sakit, alhamdulillah. Jadi menurut aku ya 25.000 ya jauh banget sih dibanding sama yang dikasih dari rumah sakit itu, dengan pelayanan yang
fasilitas kelas 1 itu bagus banget menurut aku sih. Mungkin di tempat lain, karena aku kan nggak pernah lahirin di rumah sakit ya teman-teman. Fasilitas seperti itu ya lumayan, maksudnya ada TV-nya, ada AC-nya, terus ada sofanya, dan juga makannya dijamin, terus cemilannya gitu kan banyak. Terus kita diurus bener-bener sama suster-susternya, sampai suami aku itu nggak bantu dalam mengurus aku soal memakaikan celana misalnya, enggak. Jadi semuanya suster yang pakaiin, terus ganti lap-lap badan aku semuanya sampai 3 hari itu semuanya suster gitu yang bantu. Meskipun aku udah sembuh teman-teman, aku tetap diminum obat, dibantu sama mereka, walaupun sebenarnya aku udah bisa gitu, tetap mereka kerjanya mungkin seperti itu ya, maksudnya jadi profesional gitu. Oke teman-teman, itu aja cerita tentang aku melahirkan pakai BPJS. Buat teman-teman yang punya BPJS, gunakan BPJS kalian, karena sayang kalau kita punya BPJS nggak dipakai ya, maksudnya bukan untuk sakit ya teman-teman, maksudnya untuk yang ringan melahirkan seperti itu kan. Untuk periksa gigi bisa juga ya teman-teman, kita datang ke puskesmas. Kalau giginya udah parah kan bisa dirujuk ke rumah sakit, dan pelayanannya lebih bagus kan kalau di rumah sakit. Tapi kalau masih bisa dihandle di puskesmas, kita bisa diurusin di puskesmas tersebut. Jadi nggak ada salahnya kita menggunakan BPJS ya teman-teman, mau BPJS pemerintah ataupun yang mandiri ataupun yang pegawai swasta kayak gitu, tetap kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu kan program pemerintah yang sayang sekali kalau misalnya nggak digunakan. Ya tentunya kita jangan berharap sakit ya teman-teman, tapi gunakan untuk misalnya masalah gigi kalian, untuk masalah melahirkan kan itu kan seorang wanita udah pasti insya Allah gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video aku hari ini, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Bye.